竟然能在大魏，是大魏陛下该解决冷家。Halo guys, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film dongeng series dari film Martial Master untuk part terbarunya. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Di episode sebelumnya, King Chen telah menyembuhkan leluhur Liu dari penyakitnya yang tidak sembuh-sembuh selama bertahun-tahun. King Chen meminta temperamen pemarah leluhur Liu harus diubah. Jika tidak, leluhur Liu akan menggila lagi. Leluhur Liu pun akan mengingat apa kata Lord King Chen dan akan mematuhi perintahnya. King Chen juga menjelaskan kalau leluhur Liu Tai telah menerobos lebih dari 20 tahun yang lalu. Seketika Yang Mulia pun terkejut. King Chen mengatakan jika tebakannya benar, latihan yang dipraktikkan leluhur Liu Tai adalah teknik matahari agung semesta. Esensi sejati yang terkondensasi dari teknik matahari agung semesta meledak-ledak dan sangat mendominasi. Jadi, ia tidak bisa menolak rangsangan apapun. Oleh karena itu, King Chen pertama menggunakan pil putaran cahaya untuk membuatnya kembali ke keadaan semula dan meledakkan kekuatan luar biasanya. Pada saat bersamaan, King Chen menggunakan rantai Ron untuk mengikatnya dan menggunakan pukulan untuk memicu amarahnya. King Chen juga menambahkan bubuk konjungsi yang menambahkan esensi sejati mendidih seperti sebelumnya, sehingga dapat menerobos belenggu dalam satu gerakan. Begitu leluhur Liu mendapatkan kembali vitalitasnya, lukanya juga secara alami akan sembuh. Lalu leluhur Liu bertanya kepada King Chen, mungkinkah Sete Guyan yang menjebak dirinya di waktu yang lalu? King Chen pun menjawab kalau semua itu belum tentu sengaja menjebak leluhur Liu. Tapi berdasarkan energi sejati dingin itu, memang berasal dari kediaman Sekte Guyan. Dan energi dingin itu sepertinya King Chen lihat di suatu tempat. Ketua Zuo juga berkata kepada King Chen tentang King Chen yang akan membantu para tetua untuk menerobos kerana Martial King. Dan itu kira-kira kapan ia lakukan. Karena ada formasi 7 cahaya di sana dan menurut King Chen itu sangat cocok untuk beberapa bela diri. Jadi ia memohon kepada leluhur Liu apakah berkenan untuk meminjamkannya. Leluhur Liu pun meminta King Chen untuk jangan sungkan-sungkan menggunakan formasi 7 cahayanya tersebut. King Chen juga mengatakan kalau senior Liu Tai sebelumnya terluka parah dan perlu memperkuat diri lagi. Pada saat itu leluhur Liu akan menyerang keluarga Leng. Leluhur Liu pun mempunyai penilaian sendiri tentang semua itu. Beberapa waktu kemudian King Chen mengaktifkan formasi 7 cahaya di sana. King Chen berhasil mengaktifkan formasi tersebut sepenuhnya. Tak lama kemudian, Yang Mulia berkata kepada King Chen kalau leluhurnya sudah pulih dengan baik. Dan Yang Mulia sangat berterima kasih kepada King Chen yang berhasil menyembuhkannya. Di saat bersamaan kakeknya yaitu Raja Wei pun datang bersama Hainu dan yang lainnya. Lalu King Chen bertanya apakah kakeknya baik-baik saja di dalam perjalanannya. Lalu kakeknya tidak berharap kalau King Chen bisa mendapat pijakan di dinasti Wei. Yang Mulia juga bertanya kepada King Chen siapa yang datang. King Chen pun mengatakan kalau Hainu dan Raja Lingwu adalah kerabatnya. Yang Mulia baru tahu kalau kerabat King Chen adalah Raja Lingwu. Raja Lingwu pun baru sadar kalau yang ada di samping King Chen adalah Yang Mulia dinasti Wei. Lalu King Chen berkata kepada Hainu apakah ada masalah di saat pergi ke 5 kerajaannya. Hainu menjelaskan kalau di perjalanannya memang ada masalah. Ketua Sekte Lucian tiba lebih awal bersama dengan praktisi kuat dan bersiap bertindak. Tapi semua dikalahkan oleh Hainu. Jika terlambat mengetahuinya, takutnya konsekuensinya tidak terbayangkan. King Chen pun sangat kesal kepada keluarga Leng yang selalu mengganggunya. Bahkan mereka berani menyerang kerajaan Qi-nya. Dan sudah waktunya untuk menyingkirkan keluarga Leng. Yang Mulia pun hanya terkejut mendengar keberanian King Chen. Di sisi lain dari keluarga Leng, leluhur Leng sangat kesal dengan anak buahnya yang gagal dalam penyerangan kerajaan Qi. Ketua sekte juga berkata apa yang sebenarnya telah terjadi.
Lalu bawahannya menjelaskan kalau ia tidak kompeten, Qin Chen telah mengirim orang kuat di kerajaan Qi-nya. Jika bawahan terlambat melarikan diri, takutnya akan mati di kerajaan Qi. 还有脸回来！一群废物！ Namun leluhur Liu tidak akan bertindak terlebih dahulu. Ia bertanya kepada Tuan Chanji, apa ia tidak takut bisnisnya akan direbut oleh Qin Chen. Namun karena Qin Chen telah tinggal di istana, jadi Tuan Chanji sangat sulit untuk membunuh Qin Chen. Leluhur Liu pun menunggu Qin Chen meninggalkan istana terlebih dahulu. Jika sudah meninggalkan istana, ia akan melakukannya sendiri untuk membunuhnya. Namun mereka takut kalau leluhur Liu Tai tidak akan mengampuni dirinya. Leluhur Leng pun akan bergabung dengan dinasti Zhao. Seketika para tetua sekte pun terkejut dengan perkataan leluhur Leng. Dan ternyata leluhur Leng diam-diam telah menghubungi pasukan utama dinasti Zhao. Dan dinasti Zhao juga telah bersedia membantu dirinya. Para ketua sekte tahu kalau itu sudah melanggar aturan. Tapi leluhur Leng mengatakan kepada mereka semua apakah para ketua sekte akan masih tetap setia kepada dinasti Wei-nya. Para ketua sekte pun setuju dan meminta leluhur Leng untuk menghubungi dinasti Zhao karena ia membutuhkan bantuan besar untuk bekerja sama. Leluhur Leng pun meminta para tetua sekte untuk tenang saja. Jika mendapatkan resep pil khusus tersebut, kekuatan keluarga Leng akan menyebar ke seluruh ranah 100 dinasti dan menjadi keluarga yang mendominasi. Para tetua pun sudah memutuskan dan akan bergabung dengan dinasti Zhao. 和大仇！好，这么说定了。 Kita kembali ke Qin Chen. Qin Chen mencoba mengaktifkan kembali formasi niat bela diri di sana. Setelah mengaktifkan, Qin Chen kelelahan dan kehabisan kekuatan jiwanya. Leluhur Liu tahu kalau formasi yang Qin Chen aktifkan adalah formasi niat bela diri. Lalu Qin Chen meminta semuanya untuk memperhatikan baik-baik. Setelah formasi diaktifkan, jika kehendak para ketua tidak cukup kuat, mungkin akan ditolak. Jadi Qin Chen meminta para tetua untuk ingat dan jangan bertindak ceroboh. Para tetua pun akan menuruti apa kata Lord Qin Chen. Qin Chen juga meminta Hainu, Nona Xiansu, dan yang lainnya untuk berkultivasi. Karena formasi tersebut akan sangat bermanfaat untuk menerobos ke ranah Martel King di masa mendatang. Lalu, bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di episode selanjutnya ya. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting